Marsekal Madya TNI, Purn. Omar Dhani atau yang bernama asli Raden Mas Omar Dhani, lahir di Solo, Jawa Tengah, Hindia Belanda, tanggal 23 Januari tahun 1924 meninggal di Jakarta, tanggal 24 Juli tahun 2009, adalah mantan Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, kedua periode tahun 1962 sampai tahun 1965. Omar Dhani memiliki garis keturunan bangsawan melalui Raden Kanjeng Tumenggung Raksonegoro, ayahnya yang menjabat sebagai asisten Wedana Gedong Winangun, Klaten di masa Hindia Belanda. Sedangkan ibunya merupakan salah satu cicit Sunan Pakubuwono ke-9. Namanya seringkali dikait-kaitkan dan dituduh terlibat dalam gerakan tanggal 30 September, G30S, karena dianggap telah membiarkan lapangan udara Halim Perdana Kusuma yang menjadi wewenangnya menjadi tempat pelatihan militer bagi organisasi-organisasi underbuh Partai Komunis Indonesia, PKI. Omar Dhani yang berasal dari keluarga ningrat mendapatkan pendidikan yang layak. Omar Dhani mengenyam pendidikan dasar di Hollands Inlandse School, HIS, Klaten tahun 1937, lalu melanjutkan pendidikan menengah di Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, Mulo, Solo tahun 1942. Hingga akhirnya masuk Algemene Middelbare School, AMS, B Yogyakarta tahun 1942, namun tidak sampai lulus karena kedatangan Jepang. Setelah kemerdekaan, ia bekerja sebagai penyiar radio RRI Solo. Di sana ia sering mendengar pidato-pidato Bung Karno yang disiarkan untuk menyemangati para pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Sejak saat itu, rasa kagumnya terhadap Soekarno mulai tumbuh. Kelak di puncak karirnya, ia menjadi salah satu jenderal yang diandalkan Soekarno, atau sering disebut anak-anak lanangku oleh Bung Besar. Selain itu berkarir di militer, Dhani pernah menjadi pegawai Dejavasce Bank bahkan menjadi pedagang obat dari rumah ke rumah. Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Omar Dhani lalu mendaftar di Sekolah Pendidikan Calon Penerbang pada tahun 1950 dan dinyatakan lulus. Lalu ia berangkat ke California bersama 60 kadet lainnya untuk belajar penerbangan di Transocean Airlines Oakland Airport pada November tahun 1950 November tahun 1951. Namun Dhani tetap tinggal hingga Juni tahun 1952 karena akan belajar di sekolah instruktur. Dhani pun keluar sebagai lulusan terbaik. Setelah pulang ke Indonesia, Dhani menjadi kopilot pesawat angkut Dakota di Pangkalan Udara Cililitan, Halim Perdana Kusuma, dan memperoleh pangkat letnan muda. Hanya butuh waktu setahun untuknya naik pangkat menjadi pilot dan memperoleh pangkat letnan 2. Lanjut di tahun berikutnya ia sudah jadi Komandan Skuadron 2 di Cililitan, dengan pangkat Letnan 1. Pada 1956 Dhani dikirim untuk belajar di Royal Air Force Staff College, Andover, Inggris. Ketika itu dia diberi pangkat Kapten Tituler. Sepulangnya dari Inggris ia menjabat Asisten Perwira Staf Operasi AURI. Dalam menghadapi pemberontakan PRRI, Permesta Omar Dhani yang telah berpangkat mayor ikut serta memimpin operasi udara. Karirnya di AURI semakin melesat jauh. Di tahun 1960 ia sudah memperoleh pangkat letnan kolonel dan menjabat Direktur Operasi AURI. Pada awal Januari tahun 1961 ia sudah memperoleh pangkat kolonel, padahal karirnya masih terbilang muda dibandingkan para perwira lain yang satu angkatan dengannya yang kebanyakan masih berpangkat letnan kolonel, mayor, bahkan kapten. Karir Dhani yang meningkat sangat pesat membuatnya digadang-gadang sebagai calon pemimpin AURI selanjutnya. Isu tersebut menjadi kenyataan. Pada tanggal 19 Januari tahun 1962 ia yang saat itu berpangkat kolonel bersama KSAU Marsekal Surjadi Suryadharma diminta untuk menghadap Presiden Soekarno. Dalam pertemuan itu, Dhani ditunjuk sebagai KSAU yang baru menggantikan Suryadharma di usianya yang baru 38 tahun. Ia kemudian dilantik pada tanggal 22 Januari tahun 1962. Pangkatnya pun otomatis naik drastis menjadi Marsekal Madya. Selain menjabat sebagai KSAU, Presiden Soekarno juga merombak susunan pembantu-pembantunya yang mana mengangkat Panglima setiap matra menjadi setara menteri. Sejak saat itu, Dhani menjabat sebagai Menteri, Panglima AU dan menjadi yang termuda di antara rekan sejawatnya yang lain, seperti Ahmad Yani, Menteri, Panglima AD, R.E. Marta Dinata,
Menteri, Panglima AL, dan Sucipto Danukusumo, Menteri, Panglima Kepolisian. Penunjukan Dani sebagai KSAU bukan tanpa alasan. Soekarno memiliki kriteria khusus dalam memilih orang-orang yang akan menjadi pembantunya melihat sosok Dani sebagai tentara yang muda, tampan, serta flamboyan, dan sebaliknya Dani memang sejak masih muda sangat mengagumi sosok Soekarno. Maka dari itu, ketika menjabat ia menjadikan ajaran-ajaran Soekarno sebagai pegangan dan menghendaki setiap insan Auri menjadi Kleine Soekarno Ces atau Soekarno kecil. Saat ia menjabat kekuatan Dirgantara Indonesia mencapai puncak kejayaannya. Ketika itu, Auri memiliki pesawat pemburu jenis MiG-15, MiG-17, MiG-19, dan pesawat supersonik MiG-21. Selain itu, Auri juga telah dilengkapi dengan pesawat pengebom berat Tupolev Tu-16 KS yang mampu melepaskan stand-off bom, bom cerdik, dan pengebom menengah Ilyushin Il-28. Pesawat-pesawat tempur yang diperoleh dari Uni Soviet itu merupakan yang tercanggih pada masanya. Semuanya dipersiapkan untuk operasi-operasi militer seperti Trikora dan Dwikora. Dengan armada-armada kelas Wahid tersebut, Auri menjadi yang terbaik di kawasan bumi belahan selatan. Omar Dhani merupakan jenderal yang mendukung Soekarno tanpa reserve. Penunjukan Dhani sebagai KSAU juga dianggap melangkahi para jenderal-jenderal senior di kalangan Auri, dan menganggap jika Dhani merupakan anak kemarin sore yang dengan berani-beraninya memimpin para senior-seniornya yang lebih berpengalaman darinya. Selain itu, Auri yang didesain oleh Soekarno sebagai matra andalan untuk melanjutkan revolusi akhirnya menimbulkan kecemburuan dari matra lain, terutama pihak AD. Soekarno lalu dipandang terlalu jauh menyeret angkatan-angkatan perang ke ranah politik, padahal di tahun-tahun sebelumnya ia mengutuk keras hal tersebut. Ketidaksukaan banyak pihak terhadap Dhani dan juga Auri semakin besar ketika Dhani ditunjuk sebagai Panglima Komando Siaga, Koga, dalam kampanye Ganjang Malaysia. Penunjukan tersebut membuat pihak AD kecewa. Dalam perkembangannya, AD menunjukkan sikap antagonis terhadap AU. Padahal, penunjukan Dhani sebagai Panglima sangat layak sebab ia merupakan komandan yang handal, berpendidikan cukup bagus, berpengalaman tempur serta mempunyai prestasi bagus sebagai komandan skuadron. Pada perkembangannya, langkah Dhani dalam memimpin operasi dijegal oleh pihak AD. Pihak AD seakan melakukan semacam pembangkangan karena setengah hati mendukung operasi karena menganggap operasi tersebut merupakan langkah provokasi dari kelompok komunis untuk mencuri hati Soekarno. Perintah Dhani hanya didengarkan oleh Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur II, yang kelak akan satu sel dengannya selama penahanan. Atas kegagalan itu, Omar Dhani dianggap Soekarno kurang pantas menjadi Panglima. Padahal ketika di lapangan Dhani kesulitan menjalankan tugas operasi karena disudutkan oleh banyak pihak, namun dia hanya diam dan tidak mengadukan hal tersebut kepada Presiden. Setelah peristiwa itu, di masa-masa selanjutnya dan mungkin tidak pernah disangka oleh Dhani akan menjadi masa paling terkelam yang ia alami sepanjang hidupnya. Masa-masa kelam nan suram tersebut akhirnya tiba juga, tanggal 1 Oktober tahun 1965. RRI yang telah dikuasai oleh sekelompok pasukan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung Syamsuri mengumandangkan berita bahwa telah terjadi operasi militer gerakan tanggal 30 September, G30S, yang telah menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung itu menciduk sejumlah jenderal-jenderal AD yang membentuk Dewan Jenderal dan diduga akan melancarkan aksi kudeta kepada pemerintahan Soekarno. Selain itu kelompok pasukan itu mengumumkan daftar nama-nama pejabat tinggi negara yang masuk dalam Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Untung. Sialnya, nama Dhani masuk dalam daftar nama tersebut meskipun selanjutnya ia menyangkal keterlibatannya dalam Dewan Revolusi tersebut. Omar Dhani yang belum mengetahui kondisi saat itu menganggap bahwa kejadian itu sebagai bagian dari konflik internal AD, sehingga dia mengeluarkan surat perintah harian yang berbunyi, Auri tidak turut campur dalam G30S dan Auri setuju dengan tiap gerakan pembersihan yang diadakan dalam tubuh tiap alat revolusi sesuai dengan garis komando Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Namun setelah perintah harian itu tersiar, baru diketahui G30S merupakan gerakan yang diduga memiliki keterkaitan dengan PKI. Dhani ternyata salah besar, perintah yang telah ia keluarkan tersebut berujung fatal.
Perintah itu dianggap oleh pihak AD yang didalangi oleh Soeharto sebagai bukti keterlibatan Omar Dhani dalam mendukung G30S. Situasi politik yang kemudian semakin kacau, dan secara perlahan kekuasaan beralih ke tangan Soeharto. Dengan dalil pemulihan keamanan yang diperoleh lewat surat perintah tanggal 11 Maret, Super Semar, Soeharto mulai menangkapi orang-orang yang dicurigai komunis, termasuk Omar Dhani. Tudingan yang memberatkan Dhani adalah kawasan lapangan udara Halim Perdana Kusuma yang kerap dijadikan tempat latihan bagi organisasi-organisasi underbu PKI. Selain itu, beberapa anggota AURI diduga terlibat dalam G30S. Sekembali dari masa tugas di beberapa negara seperti Tiongkok dan Kamboja, Dhani langsung dicinduk oleh aparat. Pada tanggal 21 April tahun 1966, Dhani dikenakan tahanan rumah di Kompleks Peristirahatan AURI Cibogo, Bogor. Sebulan kemudian, dia dipindahkan ke rumah tahanan militer Nirbaya, Pondok Gede. Keinginan Dhani untuk memperoleh bantuan hukum melalui pengacara Mer, Sartono dan Mer, Iskak tidak diizinkan oleh tim pemeriksa pusat, TPRPU. Selain itu AURI yang dikomandaninya pun menjadi bulan-bulanan sepekan setelah G30S. Beberapa perwira bahkan keluarganya ikut jadi korban kebencian yang ditujukan terhadap AURI karena dianggap terlibat dalam G30S. Prajurit-prajurit AURI yang ikut berjaga pada saat upacara pemakaman para jenderal yang gugur di lubang buaya diludahi oleh prajurit-prajurit AD yang berada di atas tank iring-iringan jenazah. Hal serupa juga dialami oleh para istri-istri prajurit AURI yang dicemooh saat beraktivitas di luar rumah. Pada April tahun 1966, Omar Dhani ditahan untuk diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilab. Omar Dhani menyadari dirinya bakal diajukan ke depan sidang peradilan yang penuh fitnah, tekanan serta campur tangan penguasa. Di depan sidang Mahmilab, dengan sikap gagah Omar Dhani memberikan jawaban tegas sebagai seorang panglima yang siap membela anak-anak buahnya, segala macam tindakan dari anggota AURI selama berlangsungnya peristiwa G30S, semuanya tanggung jawab saya, sama sekali bukan tanggung jawab mereka. Tak lupa dalam persidangan tersebut Dhani membacakan pledoi yang nyatanya tidak cukup untuk meringankan apa yang telah dituduhkan terhadap Dhani oleh para hakim dan jaksa persidangan tersebut. Atas penegasan tersebut Omar Dhani dinyatakan bersalah. Dhani yang merupakan tentara yang Soekarnois sehingga ia dianggap sebagai komunis tersebut dijatuhi hukuman mati. Setelah itu Omar Dhani tak pernah punya nama baik lagi. Segala peran dan jasanya dilupakan atau sengaja dihilangkan. Pada era Orde Baru, dalam foto jajaran mantan KSAU di Museum Angkatan Udara di Yogyakarta tidak terdapat foto Omar Dhani. Namanya juga dihilangkan dari buku pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hari demi hari dijalani oleh Omar Dhani dengan penuh ketidakpastian, tentang kapan ia akan dihadapkan di depan regu tembak untuk dieksekusi. Hari-harinya diisi dengan doa dan kesabaran. Di dalam penjara ia berkawan dengan para tahanan-tahanan politik lain yang senasib dengannya, menjadi musuh Orde Baru. Hari-hari penuh ketidakpastian tersebut pada akhirnya berakhir. Pada tanggal 14 Desember tahun 1982 ia mendapatkan grasi dan hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Pada tahun 1995, pemerintah membebaskan beberapa tahanan politik, yaitu Subandrio, Sugeng Sutarto, dan Omar Dhani yang sudah hampir 30 tahun mendekam dalam bui. Dhani yang telah sepuh dan sakit-sakitan itu pun lolos dari bidikan regu tembak. Pasca reformasi, beredar berkas yang diduga merupakan arsip rahasia CIA bernama Jakarta Embassy Files yang terbit pada 1965, yang menyebutkan bahwa Omar Dhani menjadi salah satu target pembunuhan bersama dengan perwira-perwira lain di AURI. Setelah dinyatakan bebas, Omar Dhani lebih memilih untuk menghabiskan masa tuanya di rumah. Kondisinya yang sakit-sakitan membuatnya harus beberapa kali dilarikan ke rumah sakit. Faktor usia yang sudah lanjut serta komplikasi penyakit yang diderita semakin membuat keadaan tubuhnya melemah. Hingga akhirnya pada tanggal 24 Juli tahun 2009 ia menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat TNI AU Dr. Esnawan Antariksa, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Prosesi upacara pemakaman beliau tidak dapat dilaksanakan secara militer. Hal tersebut disebabkan karena mengingat secara yuridis formal, tanda jasa dan jabatan dari dinas militer telah dicabut.
Omar Dhani akhirnya dimakamkan secara sipil di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sesuai dengan pesan terakhir almarhum yaitu ingin dimakamkan di atas pusara mendiang istri pertamanya, Sri Wuryani. Sang Marsekal yang pernah membawa TNI AU menjadi yang nomor satu di kawasan Bumi Belahan Selatan telah beristirahat dengan tenang. Meskipun karirnya tamat dan namanya dihitamkan dalam narasi sejarah Orde Baru, prestasi-prestasinya tetap dikenang hingga kini. Pasca reformasi, stigma yang melekat di TNI AU berangsur pulih. Berbagai persoalan yang telah terjadi di masa lampau diklarifikasi dan diluruskan, serta kisah-kisah soal ketangguhan TNI AU sebelum era Orde Baru akhirnya terungkap dan dikisahkan oleh banyak orang.